penemuan plastik itu kan awalnya tuh untuk mengurangi dari banyaknya pemotongan pohon secara liar gitu kan dulu, karena kayak jadi awalnya tuh plastik itu diciptakan itu untuk mempermudah kegiatan manusia gitu, untuk kegiatan sehari-hari. Tapi pada akhirnya ternyata plastik ini menjadi bumerang gitu loh buat kita sebagai manusia. Malah sekarang plastik itu yang mendominasi menjadi sampah utama yang kita lihat di mana-mana gitu. Yang awalnya plastik itu membantu, malah sekarang itu jadi kebalikannya kayak gitu. Adanya fakta bahwa terumbu karang kita memang sudah rusak karena berbagai hal, salah satunya juga dengan bagaimana dasar laut kita itu memang sudah dikotori oleh sampah plastik, sehingga ekosistem itu sudah tidak bisa seimbang lagi, dan itu turut mempengaruhi bagaimana krisis iklim itu semakin parah. Krisis iklim ini kan pemicunya tuh macam-macam kan, maksudnya kayak mungkin di negara lain itu tuh pemicunya tuh beda dengan di Indonesia kayak gitu. Jadi kita nggak bisa kita tuh nggak bisa menyamaratakan krisis iklim di Indonesia ini tuh sama dengan pemicu di negara lain kayak gitu. Halo, perkenalkan, nama saya Mutia Bunga, saya co-founder dari kelompok seni rupa yang bernama Taktik. Halo, aku Lili Elsarisa, biasa teman-teman manggil aku Lili. Aku seorang pekerja seni, ya boleh dikatakan seniman juga, di Yogyakarta. Aku salah satu anggota dari satu kelompok seni rupa di Yogyakarta bernama Taktik. Jadi Taktik itu sebenarnya punya kepanjangan, yaitu Tactile Tangible from Plastic. Kami berdiri sejak tahun 2016, tetapi dari 2015 kami sudah melakukan observasi langsung ke TPA Piungan dan juga riset tentang mengenai sampah plastik. Saya bersama satu member lainnya, yaitu Mbak Ayu Arisa Murti, kami bersepakat untuk menggunakan sampah plastik sebagai material utama. Kebetulan saya orang Bali. Saya sudah 9 tahun tinggal di Jogja, dan akhirnya saya mengenal budaya Jawa itu dari kegiatan-kegiatan atau kayak kegiatan bikin karya bersama Taktik gitu. Karena beberapa karya Taktik itu, beberapa isu yang kami angkat itu kami kaitkan dengan teori budaya Jawa gitu. Salah satunya ini di karya Kayun Kalamangsa yang sedang didisplay di pameran Arjo gitu. Kalau ramalan tentang Udan Salah Mangsa ini udah ada dari zaman dulu banget, apakah ada teknologi yang sebenarnya mengantisipasi hal ini gitu, mengantisipasi adanya Udan Salah Mangsa ini? Nah, ternyata ada gitu, namanya itu Pranoto Mangsa. Nah, tapi yang paling istimewa dari karya Kayun Kalamangsa ini karena kami tuh sampai menggali informasinya tuh langsung ke ahli Pranoto Mangsonya. Kami melakukan wawancara sederhana, wawancara singkat dengan KRT Rinta Iswara dari KHP Widya Budya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, itu untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sih Pranoto Mangsa itu dan bagaimana relevansinya dengan kehidupan masyarakat saat ini.
krisis iklim yang kita tahu itu kan sebenarnya tuh banyak orang yang mengira bahwa teori krisis iklim itu dari barat gitu. Nah, Pranoto Mongso ini sebenarnya adalah suatu pedoman hidup buat masyarakat Jawa untuk memulai segala sesuatu, terutama di dalam bidang pertanian, memulai panen sampai memanen sampai memulai panen lagi. Jadi kayak suatu cycle, jadi membagi 1 tahun itu menjadi 12 mongso atau 12 musim. Bagaimana ya kami bisa membangun jembatan keterpisahan ini gitu antara manusia dengan alam itu sendiri. Kalau kata Kanjeng Rinto ini mungkin Pranoto Mongso ini memang harusnya tuh di-upgrade gitu. Ini pengetahuan singkatnya, kalender Pranoto Mongso diciptakan oleh Sunan Pakubuwana VII tahun 1830 sampai 1858 dari negeri Surakarta Hadiningrat. Nah, ini sebagai petunjuk bagi kawula Jawa dalam bercocok tanam. Saat teknologi ini diciptakan, waktu itu penduduk Jawa masih berjumlah 30 juta. Kalender Pranoto Mongso ini disesuaikan dengan gejala alam sebagai akibat dari pergeseran matahari. Seperti itu definisinya. Bercerita tentang kaitannya taktik dengan TPST Piungan, itu mungkin tidak bisa lepas dari sejarah awalnya taktik gitu. Bahwa sebenarnya taktik itu bukan berasal dari suatu concern yang betul-betul besar terhadap lingkungan hidup, tapi awalnya memang berangkat dari 2 orang seniman yang ingin berkarya di luar kenyamanannya, yaitu Mbak Ayu dan Bunga, untuk membuat suatu karya yang berbeda dari sebelumnya. Taktik tuh emang awalnya tuh ngambil sampah itu dari TPA Piungan. Nah, cuman waktu itu ternyata plastik-plastik yang kami dapatkan di Piungan itu tuh bentuknya tuh udah jadi kayak serpihan gitu waktu kami cuci. Terus ternyata tuh plastiknya tuh nggak semua bisa dipakai gitu. Memang sih, maksudnya di kayak tempat yang paling gampang buat nyari sampah plastik tuh memang Piungan. Nah, cuman ternyata setelah kami pikir-pikir tuh ternyata plastik-plastiknya dari Piungan itu umurnya tuh udah mungkin lebih dari belasan tahun atau puluhan tahun gitu ya. Jadi kayak umur plastik tuh punya umur ya. Jadi kalau misalnya dia semakin lama itu tuh akan semakin menjadi fragile, jadi rapuh gitu. Kami tuh mengambil penggalan istilah itu udan salah mangsa itu. Jadi udan salah mangsa itu tuh sebenarnya dipopulerkan oleh Ramalan Jayabaya gitu. Lalu di-upgrade lah oleh Rangga Warsita melalui Serat Kalatida gitu. Jadi sebenarnya term udan salah mangsa itu banyak banget ya digunakan secara nggak langsung dan secara nggak kita sadarin tuh udah sering kita gunakan di lagu-lagu dangdut gitu. Nah, kalau untuk yang di Arjok ini, kami kan memang mengambil konsep artistiknya itu anyaman gitu. Kami ingin mengambil visual anyaman. Kenapa sih anyaman? Karena waktu itu kami menemukan bahwa anyaman ini mampu untuk dikerjakan oleh banyak orang. Dan ini pertama kali kami praktekkan bersama ibu-ibu di Tulamben di Bali saat kami ada proyek di Bali untuk mengembangkan suatu desa yang terdampak pandemi. Desainnya berupa seperti pixel 8-bit gitu. Kemudian pixel 8-bit itu yang kemudian ditransfer ke anyamannya. Seperti kayak dilihat dari pixelnya, kemudian
dihitung di anyamannya. Jadi kami tidak langsung menganyam secara ekspresif, tapi memang kami sudah membuat polanya terlebih dahulu secara digital, kemudian kami membuat anyamannya seperti itu. Nah, kenapa anyaman itu hubungannya apa gitu dengan relasi ya? Karena menganyam itu kan seperti menjalin relasi, menghubungkan kembali satu anyaman dengan anyaman yang lain. Sebenarnya apabila diceritakan, anyaman ini itu membalut semua hal-hal buruk. Jadi harapan yang ideal membalut sebuah dampak-dampak yang buruk. Dampak-dampak yang buruknya ini dari satu penggambaran buah, yaitu yang kita buat juga dari sampah plastik. Namun di sini tidak melulu dari sampah plastik, tapi kami juga menggunakan bantuan rangka dari kawat dan besi gitu. Di dalam kekaryaan ini kami benar-benar merasakan betul tuh namanya udan salah mongso, padahal kan harusnya ini sudah bukan bulan-bulan hujan, tapi kayak masih hujan. Terus akhirnya jemuran-jemuran plastik yang sudah kami cuci itu jadi lama keringnya, karena di Jogja waktu itu sangat-sangat hujan terus. Akhirnya dalam proses menganyamnya dan dalam proses juga sebelum menganyamnya bahkan itu jadi harus tertunda, karena kan harus menunggu plastiknya kering dulu baru bisa dikaryakan. Seperti itu tuh satu. Yang kedua ya, karena ini dikerjakan oleh banyak sekali orang, maka ya tantangannya tentu menyatukan kepala-kepala yang ada gitu. Meskipun konsep itu sudah ada dari awal, namun kan namanya seniman pasti memiliki impuls-impuls tertentu di tengah-tengah, jadi itu yang harus diakomodasi, dan itu bukan impuls dari satu orang aja, tapi kan dari beberapa orang. Jadi itu yang harus diakomodasi, harus difilter lagi, juga harus kayak diredam bahkan untuk dikeluarkan. Itu juga tantangannya, cuman akhirnya ya boleh terdisplay dengan baik gitu di ruang pamer. Itu juga karena mungkin ya keberhasilan itu gitu. Terus yang ketiga, di tengah-tengah berkarya juga salah satu anggota kami, Bunga, sempat terkena COVID, juga salah satu tim juga terkena COVID, Toti, jadi sempat terhambat beberapa hari gitu. Karena ada 2 orang yang harusnya mengerjakan display karya itu sakit COVID, itu akhirnya ya kami mendisplay karya itu berempat. Ada 1 hari bertiga gitu. Untuk yang di rumah, Bunga, nah itu kami berkonsultasinya atau bertukar pendapatnya ya lewat video call gitu. Jadi kami video call karyanya saat udah di display gitu, terus nanti Bunga merespon, ini kurang kayak gini, kurang kayak gini gitu. Itu juga dengan yang lain. Terus setelah itu bisa terdisplay dengan baik, kami memfoto lagi gitu secara keseluruhan dari berbagai dimensi, sehingga saat itu sudah disetujui ya berarti ya sudah fix, sudah bisa dipasang, sudah bisa ditinggal, sudah bisa clear area kayak gitu. Nah, tapi bersyukurnya di dalam kekaryaan ini tim display Artjok, tim Artjok itu sendiri sangat banyak membantu kami, mulai dari teknis menggantungkan anyamannya sampai bahkan memikirkan memasangkan teknis kelistrikannya, karena di dalam karya kami kan ada lampu-lampu di dalam buah-buahannya itu,
sangat banyak dibantu. Bersyukur memilih tema ini ya seperti yang tadi sudah aku bilang, bahwa ya mungkin berkarya itu juga berdoa gitu ya, bahwa karya ini mendatangkan hubungan-hubungan baik, relasi-relasi yang baik di dalam kekaryaannya gitu, dengan banyak orang-orang yang baru, dibantu oleh orang-orang yang baru juga. Akhirnya karya ini boleh terpasang dengan baik dan boleh diapresiasi oleh masyarakat. Ya, saya Nilu, saya salah satu dari 3 tim kurator yang bertugas di Arjok tahun ini. Kerja dengan taktik, saya kenal gitu praktik kesenian yang dilakukan Bunga, Mbak Ayu gitu, dan kemudian ada Lili dan teman-teman yang lain, sampai akhirnya membentuk sebuah kolektif yang concern dengan isu terhadap lingkungan hidup, juga tentang limbah terutama plastik, sampai akhirnya mereka membentuk sebuah kelompok atau kolektif yang disebut taktik gitu. Tadi sedikit saya singgung gitu karena sebelumnya saya sudah mengenal masing-masing seniman jauh sebelum mereka membuat kolektif ini gitu. Beberapa dari mereka sudah pernah bekerja dengan saya, baik dalam konteks Arjok sebelumnya maupun pameran dan proyek seni yang lainnya. Taktik plastik ini kolektif dan kebetulan banyak sekali anggotanya yang perempuan, jadi memang ada anggota yang tetap, tapi kerja taktik ini tidak tertutup, artinya mereka selalu berkolaborasi dengan kolaborator lain gitu, baik itu masyarakat setempat atau misalnya aktivis, atau mereka melakukan riset dengan ilmuwan-ilmuwan terkait. Dan taktik setahu saya sekarang ada Mutia Bunga, ada Ayu Aristamurti dan Lili, dan mereka ini cukup concern untuk melakukan pengolahan material plastik, dan khususnya material plastik di sini konteksnya adalah limbah gitu ya. Dan ini saya pikir satu wadah ya, think tank yang cukup menarik, menyenangkan, ringan, tapi juga kritis. Di satu sisi juga menjadi wadah ekspresi dan kreativitas, khususnya untuk perempuan gitu ya, kelompok perempuan gitu. Menurut aku karya seni ini nyentuh banget sih buat aku pribadi, karena bikin kita concern sama keadaan iklim kita sekarang. Terus udah gitu juga lewat latar belakang budayanya tuh kayak nggak kepikiran gitu, kenapa bisa masukin latar belakang budaya dengan iklim yang ada saat ini. Menurut aku sih ini adalah salah satu karya yang sangat unik dan menarik gitu ya. Kenapa? Karena mengangkat ramalan dan juga dikombinasikan dengan awareness gitu loh tentang climate change di masa sekarang ini. Jadi menurutku ini adalah salah satu karya yang unik gitu, karena bisa menggabungkan antara ramalan dan juga membangun concern tentang climate change. Kami juga sangat berharap bisa menjadi inspirasi buat masyarakat yang umum, masyarakat yang non seni gitu, merefleksikan kembali bagaimana gaya hidupnya di lingkungan sekitarnya, sehingga boleh lebih berhubungan baik lagi dengan lingkungan, boleh memperbaiki gaya hidup, pola hidup yang lebih sederhana, lebih efisien, bahkan lebih harmonis gitu dengan alam sekitarnya.